Sorry. Aman Iya ya ya, bro ya. pertama kali di tahun 2023 berarti. Benar-benar. Oke, di tahun Di ini. semester 2 ini. Iya, Ya, iya. Oke. gimana? Em, oke, pertama-tama thank you banget bro ya buat waktunya malam hari ini udah bisa join sama Sukor gitu ya Hmm, Di TikTok kita malam hari ini bisa ngobrol-ngobrol langsung sama Cuan Troopers gitu kan. ya. Dan untuk topik kita hari ini kan cari momentum nih cuan di kuartal 3 dan tentunya kan nanti ada beberapa teman-teman dari Cuan Troopers yang mungkin mau nanya-nanya tentang insight lu atau nggak pendapat lu lah tentang beberapa saham itu boleh ya bro ya ditanyain ya. Boleh banget. Justru kalau nggak nanya Oke. sayang banget sih. Iya, betul. Ya, jadi buat teman-teman cuan terus kalau misalnya ada pertanyaan, nggak usah nunggu sampai di akhir, sekarang aja kalau mau Hmm, nanya boleh, tapi nanti kita tampung dulu. Atau nggak, mungkin nanti along the way kita ngobrol, kalian bisa langsung aja kita lompat-lompat nanya juga nggak apa-apa sih ya. Oke, benar-benar. langsung aja nih bro ya. Jadi kalau misalnya kita lihat market kan sekarang lagi naik terus nih ya. Hari ini Hmm, kalau nggak salah gue lihat IHSG itu naik ya yes, yes. 0,27% ya dari kemarin Ya. di 6.917. Nah, Hmm. mungkin secara general aja, lo ngelihat market itu sekarang gimana tuh? Apa tanggapan lo melihat market sekarang? Oke, so ini live. Maksudnya kenapa kita bilang momentumnya momentum Q3 ya? Karena gue sebelumnya kan pas live sama yang sebelah ya. Nah, ini ada Joe Hmm. juga nih, langsung masuk terus langsung keluar, dia langsung chat, parah lu, masa nggak mau sama Sukor kan? Makanya kalau sama kalau sama kalau sama Sukor kita langsung bikin momentum teman-teman. Jadi Hmm. memang kalau kita lihat ya, udah bulan Juli nih, ada Q3. Kenapa saya bilang momentum? Karena nanti hari Kamis ini kan FOMC ya biasanya kan, betul ya? Nah ini momentum Hmm. banget Ya, kalau ya, untuk ya. biasanya general itu saham-saham itu pada diskon. Jadi kalau yang udah lihat IHSG naik-naik gitu terus itu sebenarnya kita udah profit taking sebenarnya. Nah tapi kenapa kita bilang momentum Q3? Q3 itu kan Juli, Agustus, September benar ya. Nah justru di hal-hal inilah kita mencari momentum yang benar-benar bagus kayak misalkan ada beberapa banking ya, tadi ada nyanyi BTN ya. Itu Hmm. nanti kita bahas secara chart sebenarnya. So emang kita memang kita kasih ya kita boleh juga kita taruhan ya sih. Kalau mau dari juga kan kita main taruhan tuh kemarin kan. Makan malam ya kan. Tapi ini Q3 ini adalah titik bottoming di mana IHSG itu bakal reversal. Itu sih dari Hmm. pandangan gua. Oke. Ya, gue jadi Hmm. penasaran nih. Gue kalau mau nanya lu tuh lu sebenarnya lebih ke eh, trader atau investor sih, bro? Nah, ini nih sekarang nih. Jadi karena kalau kita lihat ya, gue itu sekarang lebih kayak TKI sih, bro. Apa tuh artinya? Ya, trader kepleset investor. Soalnya Ya, bukan apa, ya. maksudnya gini, kita kalau mau trading, kalau kita lihat ya, karena kan gue tidak jago scalper, ya kan, yang pertama itu gue harus Hmm. akui. Dan Hmm. kedua, dana yang gue kelola kan cukup lumayan lah ya untuk ini. Jadi kalau untuk sekarang kita semester 1, semester 2 gue lebih prefer gue trading di Forex. Nah, cuannya ini gue Hmm. baru masukin ke saham, ya kan? Ah. Nah, jadi kita ngomongnya trader capacity investor. Tapi semester 2 ini sudah mulai baik nih. Kenapa? Karena gue lihat kayak kemarin ya gue yang pas gue live gue bilang info BBRI gue baik kita udah profit 2% tuh easy banget seminggu loh bro. Ya kan gue bilang seminggu Hmm. BRI bakal 5.600 dan itu hit gitu loh. Jadi gue kayak Wow. kayak kayak memberikan apa? Karena kan gue lulusan dari Pagema ya CAT kan. Jadi gue Hmm. bisa Hmm. ada Hmm. beberapa backtest yang bisa gue bilang kita bisa menebak time astrologinya lah kapan gitu hit dan segala macam. So ya Hmm. itu sih menurut gue yang gue bilang TKI karena kita gini loh sekarang gue lihat deh sekarang RTI ya bro ya lu kalau RTI itu semester 1 ke bawah itu di bawah 10 T semua bro bener gak? Hmm. Hmm. Jadi Ya, ya, betul. kalau kita mau paksain trading pun agak berat. Jadi lebih baik kita jadi invest aja sih sementara. Nah tapi udah membaik Hmm. ini kita udah mulai boleh agak main besar nih kita main ya 1% 2% per bulan kan lumayan. Kayak gitu Hmm. bro. I see. Oke, Hmm. jadi emang benar sih kalau misalnya backgroundnya forex, emang sebenarnya lebih condong ke trader lah ya bro ya, bisa dibilang itu kan. Swing trader lah. Kalau di saham kita ngomong swing trader lah. Karena kalau kalau Hmm. scalpel kita nggak bisa kita tidak bisa memastikan kalau kita itu bisa profit seminggu. Tapi kalau kita in a range ya sebulan itu Hmm. untuk di saham kita 1% 2% is okay. Mesti dapat lah.
di market seperti sekarang kayak gitu. Oke, 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 oke. Hmm. Ya, ya, ya. Nah, jadi kalau misalnya ngelihat dari, nggak gua anggap lu trader Oh lah ya, ya gitu ya. trader lah Jadi ya, kalau bebas misalnya, trader. kalau Hmm. misalnya kita ngelihat dari pergerakan IHSG sekarang itu secara Hmm. teknikal tuh gimana bro? Tanggapan lo apa nih? Mungkin buat teman-teman Wah, cuan troopers pengen ngelihat nih kan tanggapan lo. oke. Mungkin bisa jadi insight juga nih buat mereka. Gua sambil pakai layar kali ya. Sebentar gue Boleh, matiin boleh, deh. boleh banget bro. Ini gua Sebentar, komennya sebentar, gua off dulu ya supaya kelihatan. sebentar. Hap. Kita ubah posisi dulu. Oh, ini agak berantakan. Sorry, sebentar dulu ya. Oke, Nah, ya. yes. Ntar dulu kita agak karena tadi juga baru kelar live. Oke. So ya, ini kayak keseharian kalau trading ya. Jadi pagi sampai sore bursa Indonesia, malam bursa luar. So kita dari composite. Nah, kalau kita lihat sebentar. Nah, kalau kita lihat ya yang hari ini kan apa namanya market kita kan udah istilahnya jenuh ya bro ya. Nah, Ya. kalau gue bilang kan karena gini, ini percaya nggak percaya sih ya sebenarnya ya. Gue agak agak susah menafsirkan karena kadang-kadang pelajaran pelajaran apa metode astrologi ini kayak menurut orang-orang itu kayak agak nggak jelas. Tapi menurut gue semua yang kita pelajari dan kita backtest itu ada hasilnya sih sebenarnya. Hmm. Oke, nah so karena kemarin fasenya adalah moon cycle ya, gue ngomong moon cycle ya. Itu tuh IHSG itu sebenarnya sudah membentuk titik bottoming. Nah, dia itu pada umumnya itu dia harus namanya koreksi dulu nih, Bro. Hmm. Koreksi baru kenapa gue bilang momentum di Q3 kan? Karena Hmm. biasanya kalau kita melihat IHSG ya, IHSG itu setiap akhir bulan itu pasti koreksi, Bro. Sampai yang namanya habis kalau kita tahu NFP non farm payroll, nah baru minggu 1 minggu 2 kita udah mulai chip in. Tapi baik Hmm. lagi kita itu kan nggak ngelihat apa namanya kita kan nggak membeli IHSG nih, benar nggak? Jadi Ya, ya. kalau gue pribadi, ini gue menebak, gue nggak menebak, analisa gue sebenarnya IHSG ini kan bullish nih. Tinggal tunggu either dia turun ke bawah dulu, baru naik, atau enggak dia langsung terbang ke atas ketika dia Hmm. langsung breakout. So, sorry sebentar. Uh, nah, atau dia langsung breakout ke atas. Karena kalau memang dia breakout, ini akan terjadi ya kita tahu namanya window dressing ya bro. Santa Hmm. Santa rally gitu. Tapi so far secara apa namanya? Secara majority sebenarnya market kita itu masih sideways sih bro sebenarnya. Nggak dibilang uptrend juga gitu Hmm. loh. Masih di area-area sini Hmm. gitu. Kecuali dia sudah break 7.000, nah itu baru konfirmasi sudah mulai ada potensi reversal, triple top atau kita Hmm. ngomongnya base drop segala macam. Gitu. Ini untuk pandangan gue menurut IHSG. Jadi menurut kita yang baru mau entry, saran gue tunggu dulu aja setelah FOMC karena saham ini kan kita berpintar-pintar kita entry bro, bener gak? Hmm. Kita Ya, harus ya. cerdik entry-nya kapan gitu. Kayak gitu sih, view IHSG dari gue. Hmm. Oke. Siap, siap. Hmm. Thank you ya bro ya untuk Hmm. view-nya dari teknikalnya ISG. Menarik ya. Jadi dari cara lu ngejelasin juga gampang dicerna gitu ya. Buat teman-teman cuan troopers mungkin yang baru istilahnya mulai, sama baik juga bro, cuan troopers yang baru mulai trading, baru mulai Ah, investing ya. Jadi ah, memang bener random lah ya teman-teman yang lagi nonton sekarang kan. Dan gue pengennya semuanya tuh oke. dapat gitu kan apa yang dipelajarin atau didiskusin malam hari ini. Nah gue Hmm. jadi penasaran juga nih sama lu founder Cuan Time kan. Ini kalau Ah, ada cuan nih gue biasanya langsung pay attention banget nih kan. Mungkin lo kira-kira bisa cerita dikit nggak nih Cuan Time itu apa ya? Komunitas kah? Jadi gini, sebenarnya cuan time ini ya mungkin buat yang masih baru ya, kenalin dulu ya. Hmm. Jadi cuan time ini sebenarnya gue diriin itu pada saat tahun 2018. Nah, nama Hmm. cuan time Hmm. ini sebenarnya pengen aja kan kita pengen sebenarnya finansial nih, pengen apa namanya kalau cuan time, gue nggak mungkin kalau makanan kan cuanki kan ya kan, udah ada tuh kalau nggak cuantin kan, gitu. Ya, jadi gue bilang, aduh ini makanan aja, restoran aja pasti cuan nih kan, cuantin. Berarti udah cuan masuk lagi in kan. Nah, gue bikin Oke, juga nih, berarti oke. bikin nama. Jadi gue namanya itu harus unik lah ya bro ya. Jadi kalau lihat Mhm. logo kita itu ada namanya ada Clover. Clover itu sebenarnya Wuji lah. Wuji itu kayak
yang gue Hmm. belajarin dari mentor gue, kita dalam trading itu kita harus mengambil apa yang negatif itu dengan kita membuangnya secara positif. Jadi trading itu kayak gitu Ah, bro. Nah cuan oh time iya, itu iya, sebenarnya kita iya. cuan in the right time. Jadi nggak selalu kayak kita tiap hari gitu kan. Yang penting kita as a target, makanya kita selalu cuan in the right momentum. Makanya gue bikin momentum Q3. Itu. Ah, oke, oke. Gue suka banget nih tadi kata-kata cuan time, jadi cuan in the right time. Jadi karena memang kalau cuan time itu kesannya kayak terus-terus cuan itu kan sebenarnya kalau Nah, kita realitanya kan nggak bisa gitu ya mm, bro ya kan? mm, Ya kan? Tapi ya benar sih momentum juga ya. Nah, oke, oke. Tunggu nih, sebelum kita lanjut lagi ya, buat teman-teman di sini aku mau ingetin kalau misalkan ada pertanyaan, boleh aja langsung ditanya di comment section atau enggak di Q&A box ya. Dan juga aku mau ingetin sekalian, buat teman-teman yang mungkin baru join sekarang terus ketinggalan di beberapa menit awal, ini jilatnya bakal di-save nih. mm, Jadi buat teman-teman yang mau nonton bisa cek nanti di Instagramnya Super Sekuritas gitu. Oke, mm, nah tadi kan lu ngobrol tentang momentum gitu ya. mm. Jadi kira-kira sekarang di pasar modal kita itu ada momentum apa tuh di kuartal 3 contohnya? Selain dari kalau misalnya ada kabar baik dari FOMC gitu. Menurut lu kira-kira Uh, ada faktor-faktor apa nih yang sampai lu bisa bilang ada momentum cuan di kuartal 3? Oke, momentum contohnya yang pertama tadi lah, suku bunga dipertahankan, bro. Iya gak? Mhm, Dimana mhm. kalau suku bunga dipertahankan ini kan, which is kalau untuk sektor-sektor kayak banking, kayak properti, di mana kayak kayak gue nih yang trading suka pakai refinance, ya kan kita pinjam modal, ya kan, itu sangat Ya, ya, membantu banget ya. gitu loh. Jadi, which is orang itu jadi meminjam duit karena kan pasar modal ini kan kita di mana tempat kita mencari modal, benar ya? Namanya juga pasar Betul. modal kan, bukan pasar baju Mhm. gitu kan. Nah, jadi jadi dengan suku bunga yang baik ini dipertahankan, which is itu good announcement lah buat perusahaan-perusahaan company. Jadi dia bisa Mhm. wah udah mau akhir tahun nih, anggaran udah Mhm. utang tinggal segini, kita refinance lagi nih aset nih ya kan, jadi nambah uang kucuran dana lagi kayak gitu sih bro. Mhm. Secara momentum itu ya positifnya ya, Iya, karena iya, iya. kalau kita lihat ya, kayak misalkan kayak dia naikin suku bunga kan otomatis orang males hutang bro, ya kan? Hmm. Jadi Ya, ya, kayak ya. apalagi apalagi kayak gue ya yang beli rumah cash flow pakai KPR kan, kalau bunga naik kan kita jadi malas beli rumah lagi bro, ya kan? Hmm. Gitu. Jadi kalau dengan bunga yang baik ini kita bisa ya make some business lah ya, gitu. I see. Benar, 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 benar. Jadi mungkin faktornya tadi yang udah lu mention dari mempertahankan suku bunga, dari inflasi kita juga yang melandai gitu ya bro ya. Hmm, Ya kan, kalau kita lihat juga, jadi istilahnya inflasi melandai juga buying buying power masyarakat juga besar dan akhirnya bisa banyak melakukan konsumsi juga gitu kan. Kalau misalnya kita betul. ngomongin tentang tadi rumah gitu ya, sektor properti gitu kan, jadi bisa apa ya, banyak terjual juga lah ya istilahnya Oh, kan. kacang goreng Dan bro, bukannya ah jual. Kacang goreng di sini ya. makanya itu jadi itulah perputarannya kurang lebih kayak gitu ya kalau misalnya kita lihat. Oke, oke, oke. Hmm, Nah, em, jadi kalau misalnya secara in general dulu deh kita mau tutup dari sentimen global dulu kali ya. hmm, Sekarang itu berarti masuk ke dalam kategori moment wait and see menurut lo hmm. gitu ya? Atau ada tetap opportunity nih yang bisa diperhatikan sama cuan troopers? There is always opportunity, bro. Karena kan gue bilang Hmm. kita itu bukan beli IHSG gitu. Selalu Nah, ada opportunity gitu. Jadi ini kan marketnya bilangnya IHSG-nya sideways, tapi ada saham yang meledak ya kan, kayak beberapa mhm. IPO 30% segala macam. Semua kan kita belinya saham bukan IHSG. Selalu ada, Ya, bro, gue ya, bisa garanti. Bukan wait and ya, ya, see ya, ya, gitu. ya, ya, ya. Nah, oke. Jadi buat teman-teman mungkin kan ada yang beberapa mungkin kadang-kadang kan selalu yang dibahas tuh ISG gitu ya secara Mm-mm, general, tapi ternyata kan sebenarnya nggak semua saham bahkan sektor mengikuti ISG mm-mm. gitu kan. Nah, sekarang Benar. kalau misalnya kita masuk ke sektor nih, kira-kira di kuartal 3 atau semester 2 lah, semester akhir tahun ini, ada nggak nih sektor-sektor yang menjadi sektor-sektor favorit lu atau sektor-sektor yang masuk ke dalam watchlist lu nih di tahun Aduh. 2023 ini? Satu mah pasti finansial number one, bro. The Hmm. best bro, finansial yang memberikan menurut gue return di semester 2 itu ya, untuk di banking itu bisa 5 sampai 10% bro. Semester 2 kita ngomong ya. Oh, Ya, iya, jelas iya, iya. 5 sampai 10% itu
kita boleh betting lah. Kalau misalnya itu Starbucks kopi boleh lah kita betting nanti. Sekali projectionnya gitu. Terus yang kedua energi pastinya, sektor energi. Karena kita tahu di winter ini kan kayak koal ya, batu bara itu juga menjadi hal yang bagus di kuartal 3-4 ini. Dan yang ketiga yang gue bilang tadi, dengan suku bunganya direndahkan, makanya sekarang kan ke mall-mall itu banyak namanya mega KPR ya kan, jadi properti sih. Properti kayak gitu. Tiga sektor ini sih lah. Ya menurut gue yang bakal energi ya kan, energi, banking finansial sama properti, banking sama energi. Iya. Nah, sektor itulah. Oke, kalau misalnya gue bawa pertanyaannya nih sama lo nih Henry, sektor yang menurut lo kurang menarik lah gitu buat lo sekarang. Kurang menarik, oke. Iya. Kurang menarik menurut gue itu consumer bro. Consumer itu gue jauhin, gue udah kayak maksudnya ada yang pasti kenapa kita nggak full all in di situ gitu loh. Maksudnya beritanya udah bagus dan maksudnya storytellingnya udah bagus ya kan. Ngapain lo, kalau gue ya dalam gue sekarang yang gue trading itu gue lebih ke concentrate trading, kayak mungkin cuma satu porto itu 3 saham gitu, tapi sekali dapat cuannya deng gitu lumayan daripada kita dibersihkan banyak. Kalau gue sekarang kayak gitu karena cara style trading gue udah agak berubah sekarang sama yang dulu. Kalau dulu kan sebar kayak machine gun ya kan, 10 satu jackpot gitu ya. Gue sekarang udah nggak kayak gitulah, udah capek, nggak kaya soalnya kalau nggak, jadi lebih enak concentrate gitu. Iya, harus konsentrasi. Fokus. Jadi kalau buat lo tuh trading strategi atau plan itu lebih ke pilih satu aja gitu ya? Kalau gue lebih enggak sih, gue lebih pilih kayak tadi 3 sektor udah stop gitu. Jadi gue pilih the best one. Apakah dia under value, ataukah ada margin of safety-nya, ataukah dia bisa memberikan return berapa persen dalam sebulan gitu. Oke.